Hai Sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita yang berjudul Jelangkung. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Di tahun 2004, desa penghasil karet daerah kaki gunung digemparkan dengan penemuan mayat. Mayat itu adalah Dolah. Dia ditemukan meninggal di tengah-tengah perkebunan jagung. Dolah berusia 60 tahun. Dia memiliki anak sematawayang bernama Andi. Andi yang sudah menginjak usia 25 tahun menganggap kematian ayahnya bukanlah kematian biasa. Meskipun orang-orang bilang ayahnya meninggal karena serangan jantung, dia tetap tidak mempercayainya. Andi menduga ada yang tidak suka dengan ayahnya. Sehingga diam-diam orang itu melancarkan rencana pembunuhan terhadap ayahnya. Pihak kepolisian sudah mengecek semuanya. Di tubuh Dolah tidak ditemukan bekas luka atau tanda-tanda yang mengarah ke pembunuhan. Oleh sebab itu, polisi meyakini jika Dolah meninggal karena serangan jantung. Saat proses pemakaman berlangsung, Andi teringat ayahnya yang sering merasa kesakitan setiap jam 12 malam. Ayahnya merasa hampir seluruh tubuhnya terasa panas. Sampai-sampai Andi mengolesi tubuh ayahnya dengan es batu. Kejadian itu tidak terjadi 1 atau 2 kali. Hal itu yang membuat Andi menduga ayahnya meninggal karena disantet atau diguna-guna. Selepas pemakaman, Andi berniat ingin mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Setelah dia pikir-pikir lumayan lama, Andi pun mengungkapkan niatnya pada ibu tirinya, Asih, yang saat itu berusia 35 tahun melarang anaknya. "Jangan nak, sebaiknya biarkan ayah tenang di alam sana. Kita tidak perlu mengusik ketenangannya," ucap Asih lirih karena masih tersisa isak tangisnya. Andi hanya mengangguk saja. Namun, di dalam hatinya dia benar-benar ingin mencari pembuktian. Dia tidak mau harus diam dan menerima dengan legowo. Makanya, sejak saat itu dia mencari informasi cara memanggil roh orang yang sudah tiada. Andi sendiri memiliki watak persis dengan ibu kandungnya yang meninggal saat dia berusia 10 tahun. Ibunya meninggal karena sakit jantung. Sepeninggal ibu, ayahnya menikah lagi dengan Asih, perempuan yang jauh lebih muda. Andi yang sudah mendapat informasi tentang dukun santet yang bisa membantunya, segera mendatangi rumahnya. Dukun itu bernama Mbah Jeboh. Menurut orang-orang, dia dukun sakti yang bisa mengetahui dan mengobati hal-hal semacam santet atau tenun. Perjalanan menuju rumah Mbah Jeboh lumayan jauh. Andi yang tidak terbiasa bepergian jauh sendiri mengajak Tony, teman kecilnya. Mereka mendatangi rumah Mbah Jeboh dengan motor, sehingga harus menempuh waktu sekitar 2 jam lebih. Di tengah perjalanan dan saat memasuki wilayah yang kanan kirinya dipenuhi pepohonan, Andi dan Tony mendapat gangguan. Tiba-tiba saja dari arah pohon ada yang melemparinya dengan batu. Batu yang lumayan besar itu mengenai helm keduanya secara bersamaan. "Siapa itu?" teriak Tony yang menghentikan motornya secara mendadak. Namun, setelah keduanya mengecek, mereka tidak menemukan apa-apa. Tony kembali menarik gas motornya. Motor itu melaju pelan di jalanan yang sepi. Jalanan seluas itu hanya dilewati oleh motor mereka saja.
Tony dan Andi sempat membicarakan batu dan jalanan yang sepi ini. Mereka terheran-heran dengan jalanan yang mereka lalui ini. Sejak memasuki daerah yang dipenuhi pepohonan itu, mereka tidak bertemu dengan pengendara lain. Padahal biasanya truk-truk besar juga melewati jalanan seluas ini. Tetapi sejak tadi mereka tidak menemukan siapa-siapa. Tiba-tiba saja tubuh keduanya merinding. Tony yang tidak mau terjadi apa-apa menambah kecepatan motornya. Dia tarik lebih kencang lagi supaya motornya melaju lebih cepat. Namun, setelah melewati belokan, ada seorang nenek-nenek mengenakan kebaya coklat tengah berjalan persis di tengah-tengah jalan. Karena terkejut, Tony mengerem mendadak dan membuat motornya terpeleset. Mereka pun jatuh ke jalan. Tony dan Andi meringis kesakitan. Kedua tangannya terluka dan berdarah. Andi yang masih tertindih motor mencoba duduk. Dia geser motor itu lalu menarik tubuhnya dan kakinya dari sana. "Kenapa mengerem mendadak, Tom?" tanya Andi dengan nada sedikit memprotes. "Apa kamu gak lihat? Tadi ada nenek-nenek berkebaya coklat berjalan di tengah-tengah jalan sendirian." Tony berkata sambil menunjuk di mana nenek tadi berjalan. Dia terkejut karena tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal jelas-jelas tadi dia melihatnya sendiri. Tony berdiri dan berjalan ke depan motornya mencari nenek-nenek tadi. Seharusnya nenek-nenek tadi masih ada karena jalannya sangat pelan. Andi juga menanyakan keberadaan nenek-nenek yang Tony maksud. Karena sejak tadi dia tidak melihat ada nenek-nenek di jalanan itu. Yang dia lihat hanya jalanan sepi yang gelap karena kurangnya pencahayaan. Setelah beristirahat sebentar, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Karena tangan Tony masih lumayan terluka, Andi menggantikannya di depan. Motor mereka kembali melesat dengan kecepatan tinggi. Baru berjalan sekitar 5 menit, mereka melihat pocong yang lumayan besar berdiri di tengah jalan. Andi yang lumayan gesit soal motor mencoba menghindarinya. Dia belokkan motor itu hanya dalam hitungan detik saja. Ketika mereka menengok ke belakang, pocong itu sudah menghilang. Kali ini keduanya melihat hal yang sama. Tony menduga jika ayahnya Andi meninggal benar-benar karena santet. Pasalnya, saat hendak mencari tahu siapa pembunuhnya, mereka terus-menerus mendapat gangguan. Ia pun meminta pada Andi untuk berhati-hati. Perjalanan sudah menghabiskan sekitar 1 jam. Menurut perkiraan, mereka akan sampai di rumah Mbah Jeboh sekitar 1 jam lagi. Motor itu berbelok di tikungan tajam. Ketika selesai melewati belokan tersebut, entah kenapa ban motornya tiba-tiba oleng. Andi mencoba mengurangi kecepatan motornya lalu menepi. Tony yang juga merasakannya tidak melayangkan protes atau pertanyaan berlebih. Andi mengecek kedua ban motornya dan ternyata bannya tidak apa-apa. Andi sendiri merasa aneh. Kenapa bisa motornya tadi oleng dan mereka hendak terjatuh? Karena sudah lelah dengan gangguan ini, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan sesuatu. Andi segera menghidupkan mesin motornya lalu kembali menarik gasnya. Motor yang mereka tumpangi melaju perlahan dan lama-lama semakin cepat. Jalanan yang mereka lalui masih sama seperti sebelumnya. Tampak sepi, gelap, dan hanya sorot lampu dari motornya saja yang menjadi penerangnya. Tony merapatkan duduknya karena takut. Andi tetap fokus mengemudikan motornya. Namun, gangguan itu seolah tidak mau berhenti. Kali ini, mereka dihadang sosok kera bertubuh besar
dengan kedua gigi taring dan matanya yang merah menyala. Melihat itu, Andi sontak mengerem dan memberhentikan motornya. Sosok itu membuat tubuh mereka menggigil. Andi mencoba menuntun motornya ke belakang, tapi entah kenapa dia merasa hanya berjalan di tempat saja. Sosok kera bertubuh besar dengan bulu putih yang lebat masih terlihat sangat dekat. Andi dan Tony hanya bisa pasrah. Mereka memejamkan mata dan merapalkan doa sambil berharap sosok itu menghilang. Bukannya menghilang, sosok itu malah meminta mereka untuk kembali. Suaranya terdengar begitu menggelegar. Andi dan Tony tidak menjawab apa-apa. Mereka membuka mata saat mendengar ada suara klakson dari belakang. Mereka terkejut. Tiba-tiba saja jalanan yang tadinya sepi mendadak ada 2 mobil dan 1 truk tengah mengantri di belakang mereka. Tak hanya itu, penerangan jalan juga sudah mulai terlihat. "Kenapa kalian berhenti di tengah jalan? Ayo, buruan jalan!" teriak sopir truk yang persis berada di belakangnya. Andi dan Tony segera menaiki motornya dengan panik. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Jalanan yang mereka lalui setelah ini tampak terang dan tidak terlalu sepi. Sudah ada sekitar 10-an mobil menyalip mereka. Di sisa perjalanan tersebut, mereka mencoba menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka tidak menemukan jawabannya hingga sampailah mereka ke rumah Mbah Jeboh. Rumah Mbah Jeboh memiliki halaman luas yang didominasi oleh pohon mangga. Kebetulan sekarang buahnya baru ranum-ranum. Andi dan Tony memarkirkan motornya tepat di depan rumah. Mereka turun satu persatu dan mulai mengetuk pintu yang berada persis di depannya. Tanpa sahutan, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Mbah Jeboh tidak mau berbasa-basi. Dia langsung meminta keduanya untuk masuk ke dalam. Tony dan Andi masuk dengan agak takut. Dia tidak melihat ekspresi keramahan di wajah Mbah Jeboh. "Aku sudah tahu kalian akan datang ke sini. Sejak berada di perjalanan tadi, kalian mendapat berbagai gangguan, kan?" Perkataan Mbah Jeboh membuat keduanya terperangah. Bibir mereka melongo dan kelopak keduanya sedikit melebar. Ternyata setiap gangguan yang mencoba menghalangi mereka, Mbah Jeboh singkirkan. Terutama saat mereka dihadang oleh kera besar tadi. Mbah Jebohlah yang menyingkirkannya. Dari cerita itu, mereka akhirnya menemukan jawaban. "Lalu, siapa yang mengirim gangguan ini, Mbah?" tanya Andi penasaran. "Orang yang merasa terganggu dengan perjalananmu ke sini," jawab Mbah Jeboh sambil menyiapkan loyang kuning dan beberapa daun pandan. Andi bertanya lagi, tetapi Mbah Jeboh enggan menjawabnya. Katanya, dia meminta mereka untuk mencari tahu siapa yang tidak suka dengan perjalanan mereka ke rumahnya. Andi menerka-nerka, mungkin orang itu jugalah yang membunuh ayahnya. Mbah Jeboh juga sudah mengetahui alasan mereka mendatanginya. Andi dan Tony menjadi mudah. Mereka tidak perlu menjelaskan panjang lebar soal alasan mereka datang ke sana. Mbah Jeboh sempat melakukan ritual sebentar. Dia memejamkan mata lalu menyelupkan beberapa daun pandan ke dalam loyang kuning yang sudah sedikit mengarat. Loyang itu berisi air yang terlihat sangat jernih sekali. Ritual yang dia lakukan menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Tony dan Andi sempat menguap karena mengantuk. Mbah Jeboh meletakkan pandan itu dan membiarkannya mengambang di atas air yang ada di dalam loyang. "Kamu hanya ingin tahu siapa pembunuh ayahmu atau juga ingin balas dendam?" tanya Mbah Jeboh sambil memakan tembakau. Tentu saja, Andi juga ingin balas dendam kepada orang yang sudah membunuh ayahnya.
Dia juga ingin membuat orang itu sengsara atau setidaknya merasakan apa yang dia rasakan saat ini. Mendengar jawaban itu, Mbah Jeboh langsung memberinya saran. Kalau begitu, kamu sendiri saja yang mencari tahu siapa pembunuhnya dan kamu bisa sesuka hati membalaskan dendammu. Tapi Mbah, bagaimana caranya? Tanya Andi kebingungan. Dia tidak memiliki kekuatan supranatural sehingga tidak mungkin dia akan balas dendam. Jelangkung. Kamu bisa menggunakan jelangkung untuk memanggil arwah ayahmu dan memintanya balas dendam. Ujar Mbah Jeboh sambil melototkan matanya. Seketika Andi dan Tony saling pandang. Tubuhnya merinding. Membayangkan jelangkung dan juga mendapat tatapan tajam dari Mbah Jeboh. Mereka memang sudah mendengar soal jelangkung, tetapi mereka belum tahu cara menggunakannya. Apalagi harus memanggil arwah ayahnya. Mbah Jeboh akan mengajari mereka sampai mereka bisa memanggil arwah dan memasukkannya ke dalam tubuh jelangkung. Andi yang sudah dikuasai rasa marah yang membara, akhirnya setuju. Mulai besok, selepas maghrib, Andi dan Tony akan berlatih memanggil arwah menggunakan jelangkung. Di hari pertama, mereka membuat jelangkung menggunakan batok kepala yang sudah tidak terpakai. Dia buat jelangkung dengan agak tinggi menggunakan kayu yang sudah mereka haluskan. Mereka pakaikan baju pada jelangkung itu. Setelah jelangkung itu jadi, Mbah Jeboh datang membawa untayan bunga melati. Dia letakkan bunga itu di leher jelangkung. Nanti kalian panggil dengan menyanyikan lagu jelangkung. Ingat, selesai menyanyi, kalian harus pegangi kayu itu. Jika tidak, dia akan menyerang kalian. Paham? Kata Mbah Jeboh dengan nada tegas. Andi dan Tony mengangguk. Mereka sedikit gemetaran saat bersiap untuk bernyanyi. Dengan agak sedikit merinding, mereka mulai menyanyi. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mereka menyanyi sambil sedikit memejamkan mata. Namun, tidak ada reaksi apa-apa. Mbah Jeboh memarahi mereka karena bernyanyi sambil memejamkan mata. Karena hal itu tidak akan mengundang siapa-siapa. Mbah Jeboh pun meminta mereka mengulanginya lagi. Andi dan Tony benar-benar ketakutan. Seluruh tubuhnya benar-benar merinding. Mereka mencoba lagi dengan menyanyikan lagu tadi. Tak berselang lama, mata jelangkung itu menyala dan terbang. Jelangkung itu terbang berkeliling di atas mereka sebentar, lalu menyerang dada mereka secara bergantian. Mereka meringis kesakitan meminta ampun, karena ujung bambu jelangkung itu sangat runcing dan tajam, sehingga membuat tubuh mereka terluka. Mbah Jeboh dengan wajah murung dan tampak kesal mencoba mengambil jelangkung itu. Setelah mendapatkannya, dia tancapkan lagi ke tanah. Andi dan Tony masih meringis kesakitan. Ada luka cukup serius di bagian dadanya. Bahkan sampai darahnya keluar membasahi baju mereka. Mbah Jeboh yang merasa kasihan memberikan 4 daun kelor. 2 untuk Andi dan 2-nya lagi untuk Tony. Tadi aku sudah bilang, supaya memegangi jelangkung itu saat sudah bereaksi. Gurutu Mbah Jeboh sambil meminta mereka meletakkan daun kelor itu ke bagian dada yang terluka. Andi berteriak kesakitan saat 2 daun itu menempel di atas lukanya. Namun, rasa sakit itu bergantian dengan rasa dingin dan darah yang mengucur deras tadi seketika berhenti. Andi dan Tony sempat terheran-heran. Namun, Mbah Jeboh mengatakan kalau darah mereka diminta oleh arwah yang memasuki jelangkung tadi. Hal itu dikarenakan mereka sudah mengganggu dengan memasukkan
arwah tanpa seizin pemiliknya. Karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, Mbah Jeboh minta mereka untuk pulang dan latihannya dilanjut besok malamnya. Sepanjang perjalanan pulang, Andi dan Tony masih memikirkan kejadian mengerikan tadi. Bagaimana jelangkung itu terbang dan menyakiti mereka. Tony sebenarnya takut. Dia sempat memohon agar Andi mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Apalagi harus menggunakan jelangkung yang benar-benar membahayakan tadi. Namun, Andi bersikeras. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia ingin mencoba lagi besok. Tony hanya bisa pasrah. Dia tidak tega meninggalkan Andi yang harus melakukan ritualnya sendiri. Besoknya, mereka datang lagi dan langsung menuju halaman belakang rumah Mbah Jeboh. Andi yang sudah berniat mencoba menepikan rasa takutnya. Dia ingin malam ini berhasil menguasai jelangkung itu. Dia sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Setelah menyiapkan dan menancapkan jelangkung itu ke tanah, Andi dan Tony bersiap. Kali ini, kedua tangannya sudah maju persis berada di antara kayu yang menopang tubuh jelangkung tersebut. Mereka segera menyanyikan lagu jelangkung. Tak berselang lama, kayu dari jelangkung itu bergetar dan matanya menyala. Andi dan Tony langsung menangkap kayu itu tersebut. Dan benar saja, jelangkung itu bisa mereka kendalikan. Meskipun sedikit berat, apalagi gerakannya begitu kuat, Mbah Jeboh segera mengambil kertas dan ballpoint. Ballpoint itu dia berikan di tangan jelangkung. Jelangkung tersebut mulai menulis di atas kertas itu. Setelah menulis, Mbah Jeboh meminta mereka untuk menancapkannya lagi. Setelah mereka tancapkan, tiba-tiba saja mata jelangkung yang tadi menyala merah mendadak menghilang. Mereka membaca tulisan dari jelangkung tadi. "Aku Ani, kenapa memanggilku ke sini?" Itulah tulisan yang ada di kertas tadi. Mbah Jeboh bilang kalau Ani mati tertabrak kereta saat dia dan pacarnya lagi jalan-jalan di dekat rel kereta. Makanya arwahnya masih menjadi arwah penasaran dan mudah sekali ditarik. Andi sedikit merasa puas karena akhirnya bisa memasukkan arwah ke dalam jelangkung itu. Namun, di sisi lain, dia masih penasaran bagaimana cara memanggil arwah ayahnya. Dia takut saat mencobanya nanti malah arwah lain yang datang. Setelah menyanyi, kamu tambahkan orang yang ingin kamu datangkan, ujar Mbah Jeboh memberitahu caranya pada Andi. Dolah, datanglah. Begitu Mbah. Mbah Jeboh mengangguk lalu meminta mereka untuk pulang. Besok mereka harus mencoba untuk memanggil arwah Dolah. Andi tampak lebih bersemangat. Dia datang bersama Tony lagi. Malam ini mereka harus bisa memanggil arwah Dolah. Mbah Jeboh sudah mempersiapkan semuanya. Andi dan Tony duduk di depan jelangkung. Mereka mulai menyanyikan lagu jelangkung dengan penuh hikmat. Tidak lupa mereka menambahkan nama Dolah di akhir nyanyian. Tak berselang lama, jelangkung itu kembali aktif. Andi dan Tony secepat mungkin memeganginya. Mbah Jeboh maju dan memberikan secari kertas dan ballpoint. Jelangkung itu mulai menuliskan sesuatu pada kertas itu. Setelah selesai, Andi langsung menancapkan jelangkung itu ke tanah. Dan benar saja, arwah yang memasuki jelangkung itu adalah arwah ayahnya sendiri. Mata Andi berkaca-kaca saat membaca tulisan di kertas tersebut. Kata ayahnya, dia sangat merindukan Andi. Karena kamu sudah bisa, kamu boleh membawa jelangkung itu pulang. Nanti, kalau mau melakukan balas dendam, tinggal bilang saja pada jelangkung itu.
otomatis dia akan terbang sendiri dan menyerang orang yang tega membunuhnya. Nanti kamu bisa memanggilnya dengan serbuk bunga ini, ujar Mbak Jeboh menyela. Andi yang terkejut menyeka air matanya yang sedikit menetes di pipi. Andi mengangguk tanda mengerti. Dia juga menerima pemberian dari Mbak Jeboh. Setelah itu, mereka pulang sambil menjinjing jelangkung itu. Sepanjang perjalanan, tubuh Tony yang diminta memegang jelangkung seketika merinding. Dia membayangkan kalau jelangkung itu tiba-tiba hidup, namun sampai di rumah bayangannya itu tidak terjadi. Setibanya di rumah, Asih yang melihat anak tirinya membawa jelangkung terkejut. Kedua matanya sampai terbelalak. Dia yang tengah duduk di ruang tengah hanya membiarkan anak tirinya itu berjalan ke belakang. Saat Andi datang menyusulnya di ruang tengah, Asih menanyakan soal jelangkung itu. Dengan penuh semangat, Andi mengutarakan niatnya. Tak hanya itu, dia juga menceritakan soal keberhasilannya memanggil arwah ayahnya. Kamu harus tahu, jelangkung itu sulit dikendalikan, nak. Dulu pernah ada orang yang mencoba memanggil arwah dengan jelangkung. Nyatanya dia sendiri yang celaka, kata Asih sambil memasang wajah cemas. Namun Andi tidak bergeming. Dia tetap akan melakukannya. Asih menjadi tampak khawatir. Dia takut terjadi apa-apa pada dirinya dan seluruh warga di desa ini. Diam-diam, dia berencana akan membuang jelangkung tersebut. Dia tidak mau kalau anak tirinya itu melakukan ritual memanggil arwah dengan jelangkung. Malamnya, saat Andi pamit tidur, Asih mulai mencari jelangkung itu di gudang. Dia yakin anak tirinya tadi menyembunyikan barang itu di belakang, karena tempat itulah yang sering digunakan untuk menyimpan barang lainnya. Setelah hampir 10 menit mencari, Asih menemukannya. Dia segera mengambil jelangkung itu dan membawanya ke alas yang ada di ujung desa. Alas yang jarang sekali dijamah oleh penduduk desa. Setelah membuang jelangkung itu, Asih kembali. Setibanya di rumah, dia langsung masuk ke kamar. Dia merasa sedikit lega dan kemudian memutuskan untuk tidur. Baru beberapa menit bisa tertidur, tiba-tiba saja jendela kacanya ada yang mengetuk. Asih terkejut dan jantungnya sedikit berdetak lumayan kencang. Siapa ya yang mengetuk kaca malam-malam begini? Batinnya di dalam hati. Asih yang penasaran membuka gordennya. Betapa terkejutnya saat dia melihat jelangkung itu berdiri tepat di depan jendelanya. Asih langsung menutup gorden lagi dan buru-buru masuk ke dalam selimutnya. Tubuhnya menggigil membayangkan jelangkung itu kembali ke rumahnya. Asih yang ketakutan terus bersembunyi di balik selimutnya. Sampai-sampai dia tertidur dan bangun agak siang keesokan harinya. Karena kesiangan, dia buru-buru keluar. Saat menuju ke dapur dan melihat ke halaman belakang dari kaca jendela, Andi tengah memandikan jelangkung itu dengan air yang di dalamnya terdapat bunga melati. Dadanya terasa seperti ada yang menghantam. Pikirannya seolah berhenti seketika. Dia tidak bisa mencerna kejadian semua ini. Bagaimana bisa jelangkung itu kembali sendiri ke sini? Tanya Asih pada dirinya sendiri sambil terheran-heran. Asih yang sudah merasa pusing memutuskan untuk mandi. Setelah keluar mandi, dia ganti baju dan membuatkan sarapan untuk Andi. Saat sarapan, Asih yang penasaran menanyakan soal jelangkung itu. Semalam aku menyimpannya di gudang, makanya tadi pagi langsung aku ambil di sana, kata Andi sambil menggigit tempe gorengnya. Asih terdiam sepersekian detik. Dia yakin jelangkung yang semalam dia buang kembali sendiri di rumah. Padahal jelas-jelas dia yang membuangnya sendiri
sampai harus rela jalan sendiri menjinjing jelangkung itu ke alas yang ada di ujung desa. Malamnya, saat hendak melakukan ritual, Andi dikejutkan dengan kedatangan Pak Anhar, guru mengaji sekaligus orang yang dihormati di desanya. Dia juga yang menjadi imam dan penggerak kegiatan di masjid. Kedatangannya membuat Andi terkejut. Dia datang karena ingin bertemu dengan Andi. Andi pun hanya bisa pasrah. Dia menunda ritualnya karena kedatangan tamu. Betapa terkejutnya Andi saat mendengar Pak Anhar menyebut jelangkung. Seketika dia langsung melirik ke arah Asih. Pasti semua ini ulah ibu tirinya. Andi menduga kedatangan Pak Anhar juga atas panggilan ibu tirinya itu. Andi mendapat banyak ceramah dari Pak Anhar. Karena takut membahayakan warga sekitar, "Bolehkah aku mengambil jelangkung itu, Mas?" tanya Pak Anhar dengan nada penuh kelembutan. Andi tentu saja hanya bisa pasrah. Dia mengambil jelangkung itu dan memberikannya pada guru mengajinya. Jika dia menolak, maka dia akan mendapat kecaman dari tetangganya. Karena pasti semua tetangganya juga sudah tahu soal jelangkung itu. Setelah Pak Anhar pulang membawa jelangkung, Andi memarahi Asih. Namun Asih malah tidak mengubrisnya dan memutuskan untuk masuk ke kamar. Andi yang marahnya meledak-meledak melempar beberapa barang yang ada di dapur. Malam ini seharusnya dia sudah bisa melakukan ritual, tetapi harus menundanya karena Pak Anhar menyita jelangkung itu. Andi diam sebentar. Dia harus memikirkan cara lain, yakni dengan membuat jelangkung baru. Dia berencana mencari bahan-bahannya keesokan harinya. Kali ini dia harus berhati-hati dan berniat supaya ibu tirinya tidak mengetahui. Namun besoknya, saat hendak menyiapkan barang, Andi terkejut karena melihat jelangkung yang semalam dia berikan pada Pak Anhar berada di tempatnya semula. Andi tampak sedikit gerang dan juga heran. Mungkin jelangkung itu sudah tersambung sedikit dengan arwah ayahnya, sehingga dia bisa mengetahui jalan keluarnya. Malamnya, Tony datang memenuhi undangan temannya. Mereka mulai melakukan ritual di halaman belakang. Asih yang ketakutan memilih melihat dari balik jendela dapur. Dia tidak menyangka dan masih bertanya-tanya. Jelangkung yang kemarin diambil Pak Anhar bisa kembali lagi. Tak berselang lama, Andi dan Tony mulai menyanyikan lagu jelangkung. Tidak lupa, mereka menyelipkan nama Dolah di akhir nyanyian. Tak berselang lama, jelangkung itu bergetar. Andi langsung menangkap kayu penyanggangnya dan memeganginya sekuat mungkin. Setelah matanya menyala, Andi menyuruh Tony mengambil kertas dan bolpoin yang sudah disiapkan. Tony mengambil kertas yang ada di sebelah kanannya, lalu memberikannya pada jelangkung itu. Jelangkung itu menuliskan nama dan permintaannya. Usai membaca permintaan arwah ayahnya, Andi langsung melepaskannya. Jelangkung itu terbang dan berputar-putar sebentar di atas mereka, lalu terbang entah kemana. Andi dan Tony menunggunya. Ternyata jelangkung itu pergi hampir sekitar setengah jam, lalu kembali dan langsung menancap sendiri ke tanah. Tubuh jelangkung itu bergetar sendiri. Andi segera mengambil bolpoin dan secari kertas. "Aku belum bisa menemukannya. Orang yang sudah tega membunuhku harus mati juga." Andi mengeja tulisan yang ditulis oleh jelangkung itu. Tak berselang lama, jelangkung itu sudah tidak bernyawa lagi. Matanya yang semula menyala menjadi redup. Andi bisa menarik kesimpulan bahwasanya nanti jika ada yang mati, maka dialah orang yang membunuh ayahnya. Besoknya,
orang-orang pada ramai membicarakan soal jelangkung. Karena semalam ada 2-5 orang melihat jelangkung terbang berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya. Pembicaraan itu sampai terdengar ke telinga Andi. Dia tahu dari Tony yang kebetulan rumahnya sering didatangi oleh para warga untuk berbelanja sayuran. Mendengar itu, Andi langsung menemui Asih. Dia mengancam akan melakukan tindakan lebih jauh lagi jika ibu tirinya itu memberitahu pada para warga. Ancaman itu membuat Asih ketakutan. Dia hanya bisa mengangguk pasrah karena tahu Andi akan melakukan apa yang dia ucapkan. Malamnya, para warga berkumpul dan mendatangi rumah Andi. Para warga itu datang dipimpin oleh Pak Anhar. Andi menggerutu kesal dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya untuk sementara. Para warga sangat marah dan beberapa dari mereka merusak perabotan rumah Andi. Hal itu Andi ketahui lagi-lagi dari Tony. Namun Andi tidak memperdulikannya. Yang terpenting dirinya bisa selamat. Namun salah satu warga berhasil mengetahui tempat persembunyiannya. Dia diarak ke kantor kepala desa. Beberapa orang sudah melayangkan pukulan tepat di wajahnya sehingga ada beberapa memar di bagian wajahnya. Saat berada di kantor kepala desa, Pak Bambang mencegah para warga berbuat anarkis. Dia mencoba menanyakan pada Andi alasan kenapa dia menggunakan jelangkung. Aku hanya ingin mengetahui siapa pembunuh ayahku dan membalas dendam atas kematiannya saja. Jelangkung itu hanya akan menyerang siapa yang membunuh dirinya semasa hidup. Ujar Andi dengan nada lumayan keras. Hal itu membuat semua terdiam. Halaman kepala desa yang semula ramai mendadak hening. Mereka saling pandang dan mencoba membenarkan apa yang Andi ucapkan. Tak berselang lama, Pak Anhar maju dan mengatakan hal yang tidak terduga. Bagaimana bisa kita percaya dengan jelangkung? Jelangkung itu tidak bisa dikendalikan. Apalagi hanya Andi yang mengendalikannya. Mustahil. Ujar Pak Anhar yang membuat para warga kembali bersorak-sorak. Mereka meminta keadilan dari Pak Bambang selaku kepala desa. Pak Bambang pun menanyakan keinginan para warga. Kami ingin jelangkung itu disita dan Andi tidak boleh tinggal lagi di desa ini. Pinta Marni dan disambut setuju oleh para warga lain. Andi yang sudah terdesak hanya bisa pasrah. Dia pulang dengan didampingi oleh para warga. Setibanya di rumah, dia mengambil jelangkung itu dan menyerahkannya pada warga. Tak berselang lama, para warga membakar jelangkung itu. Andi yang sudah tidak tahan memutuskan untuk pergi dari sana. Dia mencari tempat yang bisa dia gunakan untuk istirahat malam ini. Wajahnya yang lebam karena bekas pukulan membuatnya merasa kurang enak. Apalagi badannya pegal-pegal semua. Andi menelpon Budi. Budi yang mendengar ceritanya merasa iba. Dia mempersilahkan Andi untuk tidur di rumahnya. Tak hanya itu, dia juga menjemput temannya itu. Setibanya di rumah, Budi langsung membuatkan minuman hangat untuk temannya itu. Andi meminum air itu sambil sedikit meringis karena luka di sekitar wajahnya masih terasa. Budi turut prihatin dan berduka cita atas kematian ayahnya. Menurut Budi, wajar saja kalau Andi menggunakan jelangkung untuk menemukan siapa pembunuh ayahnya. Dia malah akan membantu Andi untuk membuat jelangkung dan melakukan ritual sampai semuanya terbongkar dan tuntas. Karena sudah larut malam, Budi pamit tidur duluan. Sedangkan Andi sudah disiapkan kamar sebelah. Andi juga sudah lelah dan mengantuk. Akhirnya juga masuk ke kamar dan tidur. Paginya, Budi mengetuk pintu dan membangunkan temannya itu. Mendengar ketukan pintu yang sangat keras, membuat Andi terbangun.
Tubuhnya sudah merasa enakan. Dia buru-buru keluar. Ternyata Budi yang sejak tadi mengetuk pintu kamarnya. "Ada apa, Bud?" tanya Andi dengan nada sangat lembut. "Jelangkungmu datang sendiri. Coba kamu ambil. Dia ada di teras," ujar Budi sambil menunjuk ke arah teras. Andi buru-buru keluar. Kedua matanya seketika membelalak. Dia terkejut. Ternyata jelangkung yang semalam terbakar bisa balik lagi. Dia kegirangan. Melihat itu, Budi hanya bisa senyum-senyum sendiri. Malamnya, mereka mulai melakukan ritual. Kali ini bukan Tony yang membantunya, melainkan Budi. Setelah kertas dan bolpoin siap, Andi mulai menyanyikan lagu jelangkung lagi. Tak butuh lama, jelangkung itu langsung bergerak. Jelangkung itu hanya menulis ingin kembali melanjutkan aksi balas dendamnya. Usai membaca itu, Andi langsung melepaskannya. Jelangkung itu pergi entah kemana. Andi dan Budi duduk di teras sambil menunggu jelangkung itu kembali. Hampir setengah jam lebih, jelangkung itu kembali dan menancap di tanah. Namun, matanya masih menyala dan tubuhnya bergerak-gerak seolah ingin menuliskan sesuatu. Andi buru-buru memberikan bolpoin dengan cara mengikatnya di kayu sebelah kanan yang berbentuk tangan. "Aku sudah berhasil membalaskan dendam orang pertama," tulis jelangkung itu dan seketika menghilang. Setelah selesai ritual, Andi dan Budi memutuskan untuk tidur. Mereka selesai tepat pukul 12 malam. Keesokan harinya, Andi terkejut mendengar kabar meninggalnya Pak Anhar. Katanya Tony, dada Pak Anhar berlubang dan lubangnya tampak aneh, bukan seperti tusukan benda tajam. Kabar itu membuat Andi hanya bisa terbengong dan terdiam 1000 bahasa. Apa jangan-jangan pembunuhnya Pak Anhar ya? Lalu, kenapa Pak Anhar membunuh ayah? Batinnya yang sampai detik ini tidak percaya. Andi yang merasa ingin menghormati guru mengajinya ikut melayat. Semua orang melempar tatapan padanya, tetapi tidak ada yang berani menyapanya. Dia berjalan dan berdiri di samping Tony. Di seberang makam, Asih juga terlihat berdiri. Matanya berkaca-kaca sama dengan ibu-ibu yang lain. Selesai acara pemakaman, Andi memutuskan untuk langsung kembali ke rumah Budi. Dia tidak mau lagi tinggal di tanah kelahirannya sendiri. Sudah terlalu sakit hatinya diusir tanpa alasan yang jelas. Malamnya, jelangkung itu tiba-tiba hidup sendiri. Andi terkejut saat melihat dia terbang dari balik gudang menuju ke teras. Dia sempat berlari dan meneriakinya. Tetapi jelangkung itu tetap terbang lalu menghilang entah kemana. Bagaimana bisa jelangkung itu hidup sendiri, Di? Padahal kita belum memanggilnya. Tanya Budi dengan wajah cemas. Aku sendiri gak tahu, Bud. Mungkin ayah ingin segera membalaskan dendam pada orang kedua. Gumam Andi yang masih celingak-celinguk ke atas mencari jelangkung tadi. Jelangkung itu pergi sekitar 10 menit saja. Setelah itu, dia tidak bernyawa lagi dan jatuh tepat di hadapan Andi yang tengah berdiri mencarinya. Dia buru-buru membawa jelangkung itu ke belakang. Keesokan harinya, ketika membuka mata, Andi mendapat telepon. Namun pagi ini, telepon itu bukan dari Tony, melainkan dari Budewarsi. Dia memberi kabar kalau Asih meninggal. Andi hanya bisa memegangi kepala saat mendengar kematian ibu tirinya. Bahkan cara meninggalnya persis seperti Pak Anhar. Ada lubang aneh di dada ibunya. Andi terduduk lemas, matanya berkaca-kaca. Dia tidak menyangka kalau ibu tirinya lah yang membunuh ayahnya sendiri. Kenapa kalian yang dekat dengan kami tega membunuh ayah? Batin Andi sambil bercucuran air mata. Dia sudah tidak bisa membendung air matanya.
Dia masih belum bisa percaya dengan apa yang terjadi. Semua pelakunya bukanlah orang yang dia kira selama ini. Andi malah tidak menyangka orang-orang terdekatnya lah yang tega membunuh ayahnya. Dia pun datang ke pemakaman ibu tirinya. Matanya terus berkaca-kaca sepanjang pemakaman itu. Sepeninggal ibu tirinya, rumah yang dulu ia tinggali kosong. Andi sempat mampir dan melihat-lihat rumah tersebut. Dia hanya mengambil beberapa barang lalu membawanya ke rumah Budi. Andi berencana akan menjual rumah itu dan hasilnya akan dia belikan rumah di tempat lain. Terlalu lama menumpang di rumah Budi membuat hatinya merasa tidak enak. Sebenarnya Andi ingin melakukan ritual lagi dan menanyakan mengapa kedua orang itu membunuh ayahnya. Tetapi dia urungkan karena harus mengurus rumahnya secepat mungkin. Keesokan harinya, Andi mendatangi rumahnya untuk mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan dan membersihkan beberapa ruangan yang tampak kotor. Dia membereskan semuanya sampai siang jam 12. Setelah membereskan semua, dia memasangkan tulisan dijual yang sudah dibuat kemarin sore. Dia tempelkan sendiri menggunakan tangga yang ada di rumahnya. Saat tulisan itu sudah tertempel di tempat yang sering dilihat oleh orang-orang, Andi turun dan menatap rumah itu sekali lagi. Tiba-tiba, dia teringat dengan berbagai momen bahagia saat ibu dan ayahnya masih lengkap. Bagaimana kasih sayang mereka masih terasa meskipun mereka sudah tiada. Di tengah-tengah asyik melamun, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Seketika lamunan itu robek dan hancur berkeping-keping. Saat menoleh ke belakang, ternyata ada Pak Agus, ayahnya Tony. Dia tersenyum sebentar lalu menatap rumah Andi. "Bagaimana perasaanmu sekarang, Di?" tanya Pak Agus. Andi sempat terdiam dan masih menerka-nerka dengan apa yang ditanyakan oleh ayah temannya itu. "Tidak karuan, Pak, antara senang dan heran," jawab Andi. Pak Agus pun mengungkap dukungannya soal Andi yang ingin mencari tahu siapa pembunuh ayahnya menggunakan jelangkung. Bahkan sebelum kejadian orang-orang ingin menghukumnya. Pak Agus sudah mencoba menjelaskan pada warga soal jelangkung itu. Namun mereka tidak percaya dan malah mempercayai perkataan Pak Anhar. Akhirnya Pak Agus pun tidak bisa memaksa mereka lagi dan memilih untuk tidak ikut-ikutan. "Lalu, kenapa Pak Anhar dan Ibu Asih membunuh ayah, Pak? Apa Bapak tahu?" tanya Andi yang sudah mulai mengerti kalau Pak Agus tahu apa yang sebenarnya Andi inginkan. Mungkin hal itu juga karena cerita dari Tony, anaknya. Pak Agus menghela nafas begitu panjang. Dia diam sebentar lalu mengajak Andi masuk ke teras. Dia pun menceritakan yang sebenarnya. Saat itu, pagi-pagi buta, tepatnya sebelum subuh, Dola mendatangi Pak Agus. Dola datang dengan raut wajah tertekuk dan bentuknya tidak karuan. Dia seperti habis melihat sesuatu yang mengejutkan. Saat itu, Pak Agus menanyakan apa yang terjadi pada Dola. Dola mengajaknya ke halaman belakang supaya tidak ada yang mendengar. Ternyata Dola melihat Asih berselingkuh dengan Pak Anhar di bangunan kosong dekat masjid. Dia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Bahkan Pak Anhar dan Asih juga melihatnya. Karena ketahuan mengintip, Dola langsung pergi dari sana dan mendatangi rumah Pak Agus. Pak Agus sempat marah dan ingin menghabisi atau menghukum mereka. Namun Dola melarangnya karena tidak ada bukti. Sejak saat itulah Dola mulai sakit-sakitan. Jadi gara-gara itu mereka mulai menyantet ayah. Perempuan sialan, tidak tahu diuntung. Maki Andi sambil mengepalkan kedua tangannya. Andai dia tahu waktu itu, mungkin dia sudah menghajar kedua orang itu. Iya, Dola disantet
dan sudah berusaha berobat kemana-mana nih. Tapi tidak ada yang bisa mengobatinya. Akhirnya dia meninggal saat perjalanan pulang dari berobat, ujar Pak Agus. Andi pun mengangguk. Dia tidak lagi merasa kasihan dan bersedih atas kematian dua orang itu. Dia malah mengutuk dan mendoakan keburukan kepada kematian mereka. Malamnya, Andi melihat ayahnya tersenyum sambil melambaikan tangan. Sejak itulah, jelangkung yang sudah dia bakar tidak pernah kembali lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.